Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimanti Fauzia, NRP 57. Pada kali ini pertemuan ke-16 tentang pada teori database masih dengan lecture saya Rengga Asmara Eskom OCE. Kali ini pada pertemuan yang ke-16 teori kita akan membahas mengenai database trigger. Baik, pada praktikum kali ini memiliki tujuan. Yang pertama, menjelaskan perbedaan tipe dari trigger. Yang kedua, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya. Yang ketiga, membuat database trigger. Yang keempat, menjelaskan aturan dari database trigger. Dan yang terakhir adalah menghapus database trigger. Next, jadi pada praktikum kali ini, saya membaginya menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah introduction. Yang kedua adalah DML trigger components. Kemudian yang ketiga adalah creating trigger. Dan yang terakhir adalah trigger execution model. Jadi itu adalah pokok bahasan kita pada praktikum kali ini. Langsung aja masuk ke pokok bahasan yang pertama, introduction. Jadi tipe trigger. Jadi sebuah trigger adalah prosedur blok PLSQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat, atau bisa keduanya. Jadi yang pertama bisa ada application trigger. Jadi muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Dan yang kedua, database trigger adalah muncul ketika event data, seperti DML, atau event system, seperti login atau shutdown, bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Jadi, desain trigger itu dalam desain trigger itu menunjukkan action yang terrelasi. Kemudian yang kedua adalah operasi global yang menengah. Dan jangan melakukan desain trigger di mana function sudah ada dalam server Oracle dan yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PLSQL sangat banyak. Contoh database trigger. Jadi di sini ada sebuah aplikasi di mana kita menginsert into employees seperti itu pada tabel employee. Kemudian trigger ini akan berjalan, semisal checksal trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktunya. Untuk tabel ada before dan after, sedangkan untuk view ada instead of. Event untuk trigger itu ada insert, update, atau delete, ya operasi DML, nama tabelnya, kemudian tipe triggernya, baris atau statement, klausa when, dan trigger untuk body berisi PLSQL block. Kemudian masuk ke subbab yang kedua yaitu DML trigger komponen. Jadi komponen-komponen dalam DML trigger. Jadi ada 3. Yang before. Jadi before itu mengeksekusi trigger body sebelum trigger event DML dalam tabel. Yang kedua, after. Mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Dan yang ketiga adalah instead of. Jadi mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user. Yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi bisa menggunakan event di bawah ini. Jadi, misal ini kita mau eksekusi insert, update, dan delete, maka kita bisa menggunakan trigger event user ini. Kemudian, haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Jawabannya adalah, jadi jika statement, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Jadi trigger ini pasti bekerja, walaupun cuma sekali, minimal sekali. Kemudian jika row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Lalu action apa yang harus menunjukkan trigger? Jadi ada trigger body, adalah sebuah blok PLSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Ini firing sequence. Jadi semisal kita membuat DML statement insert into tabel departemen ID, departemen location ID dengan value ini 400 consulting dan 2400. Jika pada trigger action maka before statement akan terjadi sebelum, dan before row trigger akan terjadi itu per baris sebelum barisnya, after row trigger itu setelah baris terupdate, dan after statement trigger itu setelah tabel, istilahnya setelah statement itu, setelah statement DML-nya. Masih?
tentang varying sequence. Sama semisal kita mau mengupdate tabel employee, kita set salary-nya dikalikan 1,1 di mana yang departemen A-nya 30. Nah, before statement trigger-nya ada di sini. Sebelum statement ini, istilahnya sebelumnya. Kemudian before row itu sebelum setiap barisnya, after row juga setelah barisnya. Kemudian after statement itu ketika kita sudah melakukan DML statement update ini. Subbab selanjutnya adalah membuat DML trigger. Gimana sih? Dia sintaksnya adalah create or replace trigger, trigger name, timingnya, event 1 or event 2 or event 3 ini opsional, pada tabel apa, kemudian trigger body-nya isinya apa. Ini contohnya, kita membuat atau mereplace trigger namanya secure M, di mana sebelum kita menginsert pada tabel employee, maka kita mulai melakukan blok ini, blok PL/SQL ini, jika sysdate-nya atau hari ininya itu Sabtu sama Minggu, atau sysdate-nya itu dihitungnya dalam jam H24, ini tidak ada di antara 8 dan 18, maka akan muncul exception seperti ini, exception nomor 2500, kamu hanya bisa menginsert pada tabel employee pada jam kerja saja. Jadi sebelum ini dibuat, maka akan muncul exception seperti ini jika sysdate-nya hari Sabtu atau Minggu atau tidak di antara 8 sampai 18. Itu contoh before. Sekarang kita mau mencoba. Nah, kita mau mencoba nih insert into employees dengan nilai ini, parameternya ini, pada jam yang salah. Nah, maka akan muncul exception seperti ini. Hanya you may insert into employees table during his business hours. Itu. Kemudian menggunakan predikat kondisional. Kita juga bisa menggunakan predikat if kondisional ini pada DML statement, semisal untuk mendelete, menginsert atau mengupdate data. Jadi ini semisal contohnya trigger secure M, di mana kita sebelum menginsert atau mengupdate atau menghapus pada tabel employee, jika tidak sesuai dengan kondisi ini, maka akan muncul application error yang seperti ini. Jadi kalau mau delete, insert atau update di luar hari Sabtu dan yang ada di hari Sabtu atau Minggu dan tidak di antara pukul 8 sampai 18, maka akan muncul error seperti ini. Error yang hanya bisa menginsert pada saat jam kerja saja, seperti itu. Kemudian ada membuat sebuah trigger baris DML. Jadi kita akan coba membuat trigger baris DML. Jadi create or replace sama trigger name-nya, timingnya apa, kemudian event-nya, event 1 or event 2 dan seterusnya, pada tabel apa, referencing old as old atau new as new untuk setiap barisnya. Membuat sebuah trigger baris DML. Jadi contohnya, kita mau membuat trigger restrict salary. Sebelum menginsert atau mengupdate salary pada tabel employee, untuk setiap row-nya, kita lakukan pengecekan. Jika new job ID-nya itu adalah @pres dan @vp, maka new salary-nya harus lebih besar dari 15.000. Dan jika new salary-nya lebih besar dari 15.000, maka akan muncul error seperti ini. Employee tidak dapat memperoleh salary ini, misalnya kayak gitu. Kemudian menggunakan old dan new qualifiers. Jadi kita membuat or replace trigger audit M values setelah menghapus atau menginsert atau mengupdate. Jadi kalau tadi sebelum, sekarang setelah. Untuk setiap barisnya kita insert ini, semisal kita insert ini ke tabel audit M tabel dengan ini, value-nya adalah ini, seperti itu. Jadi ini intinya itu, ini value yang lama, ini yang baru, kayak gitu. Membatasi sebuah row trigger. Jadi kita juga bisa membatasi sebuah row trigger dengan sintaks seperti ini. Jadi contohnya ini kita membuat
trigger derive commission PCT sebelum menginsert atau mengupdate salary pada tabel employee untuk setiap barisnya ketika new job ID-nya sama dengan SRF, maka kita lakukan kondisi ini, kita insert. Jika menginsert, maka new commission PCT-nya adalah 0, dan yang lainnya, jika old commission PCT-nya sama dengan 0, maka new commission PCT-nya adalah 0. Selain itu, new commission PCT sama dengan 0, old commission PCT ditambah 0,05. Jadi kita bisa melakukan pembatasan di klausa when ini. Sekarang kita mau menggunakan trigger instead of. Jadi ada sebuah application, kita insert into my view misal. Jadi semisal kita mau insert into tabel my view, tapi kita tidak memperbolehkan karena kita memiliki trigger instead of, di mana ini harus melakukan insert tabel 1 dan insert tabel 2 terlebih dahulu. Contoh sintaks untuk membuat trigger instead of adalah sama, create or replace trigger name, namun ada perbedaan di mana jika sebelumnya ada timing, maka di sini adalah instead of, event 1 or event 2 or event 3 on view name. Jadi kan kalau yang tadi itu timingnya pada tabel, sekarang pada view. Referencing old as old, new as new, for each row juga opsional. Kemudian trigger body-nya apa? Membuat trigger instead of. Contohnya, kita mau menginsert ke tabel M details yang berdasarkan tabel employee dan berdasarkan tabel departemen. Maka kita insert into M details, parameternya apa, values-nya seperti ini. Misalnya, instead of insert ke M details, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian membuat trigger instead of. Jadi semisal masih tetap dalam bab ini, jadi semisal kita mau menginsert M details yang berdasarkan pada employees dan departemen tabel, maka kita bisa lakukan seperti ini. Jadi instead of ini bisa istilahnya kita insert ya, terus kemudian kita insert ke new ends, kemudian kita lakukan update ke new depths, itu akan menghasilkan sama dengan langsung ke M details. Membedakan, kemudian misalnya adalah membedakan antara database triggers dan stored procedure. Jadi jika triggers itu didefinisikan dengan create trigger, sedangkan prosedur adalah create procedure. Data dictionary mengandung source code di user triggers, dan data dictionary mengandung source code di user source. Jadi data dictionary itu berisi sintaks, berisi keterangan, tabel, dan sebagainya. Dan kalau triggers itu digunakan secara implisit, sedangkan prosedur digunakan secara eksplisit. Namun triggers juga bisa digunakan secara eksplisit ya. Commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan, sedangkan pada prosedur diperbolehkan. Nih, kita mau membedakan antara database trigger dan form builder triggers. Jadi, semisal kita mau insert ke employees, ini ada employees tabel, kemudian kita mau menginsert sebuah baris, maka terlebih dahulu akan dilakukan check cell trigger. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah memanage trigger. Memanage trigger. Jadi ada 3, yaitu mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger. Sintaksnya adalah ini: alter trigger, kemudian trigger name, disable, or enable. Kemudian mematikan dan menghidupkan kembali semua triggers, maka alter tabel name, disable, or enable all triggers. Jadi itu. Dan yang terakhir adalah mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel. Adalah sintaksnya alter trigger name-nya apa, kemudian compile. Sedangkan sintaks untuk mendrop trigger adalah yang pertama, untuk menghapus sebuah trigger dari database, gunakan sintaks dari drop trigger. Seperti ini. Contoh drop trigger, kemudian trigger name. Contohnya kita mau mendrop trigger secure M. Maka semua trigger pada tabel akan dihapus ketika
tabel dihapus. Jadi otomatis. Kemudian ada trigger execution model. Sebab kita yang terakhir. Jadi ada uji coba kasus trigger. Ini uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Kemudian uji setiap kasus pada klausa when. Dan ketiga, alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Kemudian uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Dan yang terakhir, uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement triggers. Kemudian loop untuk setiap baris dipengaruhi oleh eksekusi semua before row triggers dan eksekusi semua after row triggers. Eksekusi statement DML dan lakukan integritas pengecekan constraint. Dan yang terakhir, eksekusi semua after statement triggers. Contoh untuk model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Jadi ketika kita akan mengupdate tabel employees pada Departemen ID 999 yang employee ID-nya 170, kita mau membuat constraint integrity constraint version error, di mana setelah kita mengupdate untuk setiap row-nya kita lakukan insert ini. Jadi seperti itu. Dan ini akan berhasil setelah trigger dijalankan. Contoh demonstrasi untuk triggers menggunakan package construct. Jadi kita menginsertkan DML, statement DML pada sebuah tabel employees misalnya. Kemudian audit M trigger untuk setiap each row. Jadi trigger audit M trig ini untuk setiap barisnya dilakukan pengecekan. Kemudian audit M tab setelah statement, kemudian akhirnya mengcopy dan mengreset variabel yang ada di sini. Kemudian dimasukkan ke varpack package, nah, yang namanya audit tabel, maka dia akan secara otomatis menghasilkan tabel yang audit tabel ini yang merupakan hasil dari trigger-trigger sebelumnya. Triggers after row dan after statement. Ini contohnya, jika after row dan after statement, kita create or replace trigger audit M trig setelah diupdate atau diinsert atau di delete, maka untuk setiap barisnya seperti ini kita hapus varpack set gdel ini untuk indeks yang pertama dan insert untuk, dan jika selain itu kita insert, selain itu kita update pada salary, dan ini menunjukkan indeksnya seperti itu 1 misalnya seperti, dan n. Kemudian ini ada create or replace, jika itu adalah after row maka ini after statement. Jadi ketika create or replace trigger audit M tab ini setelah mengupdate atau menginsert atau mendelete tabel, maka kita akan memulai trigger audit M, kemudian add n audit M. Demonstrasi spesifikasi varpack. Jadi ini kita ada varpack.sql di mana kita membuat package varpack. Isinya itu ada function gdel, gins, gupdate, gupsal yang semuanya mengembalikan variabel number. Kemudian kita jalankan prosedur digunakan untuk memodify dari nilai pada setiap variabel package. Jadi prosedur set gdel itu adalah kita masukkan parameter misalnya pfile dalam tipe number. Ini contoh package varpack. Kemudian kita mau menggunakan audit M. Jadi ini prosedur juga audit M, di mana isinya adalah vdel, vins, vupdate, vupsal sama, yang dia akan memanggil package varpack dan function gdel untuk variabel hapus, kemudian variabel insert varpack insert dan seterusnya. Di subprogramnya bikin jika vdel tambah vins tambah vupdate tidak sama dengan 0, maka kita lakukan update. Kemudian del sama dengan del plus vdel, maka ini akan melakukan increment setiap persatunya, di mana username sama dengan user dan tabel names-nya adalah employees dan kolomnya adalah 0. Kemudian kita end if
Dan jika tidak sama dengan 0, maka lakukan perintah seperti ini. Dan kolom name-nya itu adalah celery. And if, maka di sini kalau di sini 0, maka akan menghasilkan untuk mereset semua global variabel pada package varpack, di mana dia akan otomatis dimasukkan nilai. Ini adalah akhir dari pertemuan terakhir kita, pertemuan yang ke-16 untuk teori database. Terima kasih atas perhatiannya.